Hai guys, welcome back to my channel, Anita Anggraini. Lama banget ya nggak berbagi video sama kalian. Nah, di video kali ini aku mau bagikan informasi seputar penerbangan internasional yang mau masuk ke Indonesia. Jadi teman-teman, ini ada peraturan baru di bulan Oktober. Simak video ini sampai habis tentunya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih teman-teman. Oke guys, kali ini ada informasi baru mulai tanggal 14 Oktober kemarin. Jadi di peraturan ini ada kabar baik dan juga mungkin ada beberapa teman yang agak keberatan gitu ya. Ya pokoknya simak terus video ini sampai habis agar teman-teman paham dan jangan di skip-skip. Oke? Oke. Nah, jadi mulai tanggal 14 Oktober 2021, pemerintah Indonesia berlakukan syarat terbaru bagi warga negara Indonesia yang mau pulang atau masuk ke Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Nah, syarat-syaratnya apa aja nih? Syarat-syaratnya adalah, ini yang aku bahas syarat dari teman-teman yang mau berangkat. Misalkan nih, aku mau pulang ke Indonesia. Di negara Taiwan itu aku harus menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut. Persyaratannya adalah menunjukkan surat atau sertifikat vaksinasi dosis lengkap. Dan yang kedua, dan warga negara Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi di luar negeri akan divaksin di tempat karantina setibanya di Indonesia. Setelah melakukan tes PCR kedua dengan hasil negatif, barulah kalian mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, syarat menunjukkan bukti vaksin, kecuali bagi warga negara Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang membuat mereka tidak dapat menerima vaksin. Jadi guys, untuk persyaratan ini, kalian itu harus menyiapkan bukti vaksinasi, kecuali bagi kalian yang di bawah umur 18 tahun dan juga mempunyai penyakit khusus yang tidak bisa menerima vaksin seperti itu. Nah, warga negara Indonesia dalam kondisi yang tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan, yaitu surat keterangan dokter dari rumah sakit negara asal atau negara keberangkatan teman-teman. Misalkan kalian dari Hong Kong dan kalian itu tidak bisa menerima vaksin, jadi kalian itu sebelum pulang siapkan surat keterangan kedokteran bahwa kalian itu tidak dapat menerima vaksin seperti itu. Dari Hong Kong, dari Taiwan, Malaysia, Singapura sama aja ya teman-teman. Jadi surat lampiran kesehatan dari dokter itu yang isinya itu wajib menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang bersangkutan belum vaksin atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir bagi kalian yang pulang belum vaksin, kalian nanti setibanya di Indonesia mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau teman-teman itu belum vaksin dan tidak bisa menerima vaksin, teman-teman boleh tidak divaksin. Tapi asalkan teman-teman sudah menyiapkan surat keterangan dari dokter. Dan untuk yang sudah mendapatkan vaksin ya teman-teman, bukti vaksin COVID-19 dosis lengkap harus ditulis dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Jadi buat warga negara Indonesia itu bisa membacanya. Kalau tulisan Cina itu kan ruwet ya teman-teman, nggak bisa membaca. Kalau bahasa Inggris internasional itu setibanya kalian di Bandara Indonesia, pihak Bandara Indonesia itu bisa membacanya. Jadi harus terlampir dengan tulisan bahasa Inggris dan juga bahasa negara asal. Selanjutnya, menunjukkan hasil negatif PCR di negara asal yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHA Internasional Indonesia. Jadi kali ini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi teman-teman. Nah, kalau di bulan kemarin aplikasi Peduli Lindungi sempat tidak digunakan, tapi untuk saat ini di bulan Oktober sebelum berangkat atau sebelum terbang, kalian itu harus menyiapkan yang sudah aku sebutkan tadi. Selain itu, kalian juga harus sudah mengisi data EHA aplikasi Peduli Lindungi. Ya, ini mungkin ada beberapa
beberapa teman yang keberatan ya, karena mengisi Peduli Lindungi ini tidak mudah. Terkadang ada yang error seperti itu. Bagi kalian yang bisa memakai aplikasi Peduli Lindungi ini, kalian pakai aja ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan aku udah kasih tahu ya sebelum keberangkatan syarat-syaratnya itu tadi. Dan sekarang setibanya kalian di Indonesia, kalian itu melakukan tes PCR ulang. Dan jangan khawatir, biayanya ditanggung pemerintah atau gratis. Dan selanjutnya yang kedua, wajib karantina 5 kali 24 jam. Nah, untuk kali ini karantinanya menjadi 5 hari teman-teman. Kabar gembiranya adalah karantinanya tidak 8 hari. Di bulan kemarin kan 8 hari. Dan untuk bulan Oktober ini karantina hanya 5 hari aja. Dan pastinya ini sering banget ditanyakan sama teman-teman. Untuk PCR dan juga karantina gimana C? Berapa biayanya? Seperti itu ya. Untuk PCR dan juga karantina biaya ditanggung pemerintah atau gratis. Tapi yang gratis ini harus memenuhi kategori teman-teman. Berdasarkan kategori warga negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang mendapatkan fasilitas gratis ini, mereka yang masuk dalam kategori ini adalah warga negara Indonesia, yaitu TKI, pekerja migran Indonesia, mahasiswa atau pelajar, dan juga pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Sekali lagi ya, jadi TKI, mahasiswa, dan juga petugas pemerintah yang dinas dari luar negeri itu biaya ditanggung pemerintah atau gratis. Dan warga negara Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah aku sebutkan tadi menjalani karantina di tempat akomodasi karantina. Akomodasi dalam poin ini harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat pastinya, dan ketentuan dari Himbauan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Nah kemudian syarat berikutnya adalah saat tes ulang PCR, jika hasilnya positif, perawatan dilakukan isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala atau OTG, dan orang yang gejala ringan atau rumah sakit rujukan untuk orang dengan gejala sedang dan juga berat. Nah selanjutnya hari karantina keempat, warga negara Indonesia akan melakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, maka mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Namun, karantina mandiri selama 14 hari ini masih diberlakukan ya teman-teman. Jadi setibanya teman-teman di rumah, teman-teman itu wajib melakukan karantina mandiri di rumah teman-teman sendiri selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, dan jika hasil tes PCR itu positif, maka wajib melakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala atau OTG dan orang gejala ringan atau rumah sakit rujukan untuk orang gejala sedang dan berat. Jadi ini warga negara Indonesia, TKI, mahasiswa, dan juga pemerintah yang dinas dari luar negeri, dan juga warga Indonesia yang tidak termasuk kategori. Apabila kalian itu hasilnya positif, maka perawatannya itu sama teman-teman. Tapi di sini untuk TKI, mahasiswa, dan juga pemerintah yang dinas dari luar negeri, apabila positif, biayanya itu ditanggung pemerintah atau gratis. Nah, jadi teman-teman TKI, di sini kalian jangan khawatir, kalian itu diberi keringanan atau selalu dilindungi kok sama pemerintah. Nah, kemarin kan ada beberapa teman yang nulis di kolom komentar bilang kayak gini, "Mbak, tolong dong bagi informasi buat warga negara asing, suamiku mau aku ajak pulang ke Indonesia," seperti itu. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ya, buat warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia, mereka juga mempunyai syarat-syarat tertentu teman-teman. Jadi syarat dan aturan untuk warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia. Yang pertama, harus mempunyai kartu vaksinasi dosis lengkap. Wajib menyatakan telah vaksin minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan lampirkan dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Jadi sama ya teman-teman, surat vaksin ini harus dilampirkan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa negara asal teman-teman. Pelaku perjalanan internasional warga negara asing dengan tujuan perjalanan wisatawan melalui entry point Bandara Bali dan Kepulauan Riau selain bukti vaksin dan PCR maksimal 3 kali 24 jam, warga negara asing atau pelaku juga wajib melampirkan pertama, visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya yang berlaku untuk warga negara asing, dan yang kedua, bukti kepemilikan asuransi senilai 100.000 US dollar yang menanggung pembiayaan untuk COVID-19. Jadi kalian itu harus mempunyai
ini bukti kepemilikan asuransi senilai 100.000 US dollar, teman-teman. Ini untuk warga negara asing ya. Dan yang ketiga, bukti booking tempat akomodasi selama menetap di Indonesia. Jadi sebelum kalian berangkat itu, untuk warga negara asing, kalian itu harus menyiapkan poin-poin yang sudah aku sebutkan ini tadi ya, teman-teman. Seperti vaksin, PCR, karantina, dan juga sudah memiliki visa, dan bukti asuransi, dan juga bukti kalau kalian itu sudah membooking tempat akomodasi. Oke guys, itu tadi informasi dari aku. Semoga saja informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.